1666 Intercept. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Laut di malam hari bergolak dengan ombak yang ganas, angin liar menderu. Dari kedalaman laut yang hitam, rantai yang terbuat dari mutiara cahaya mulai bersinar. Selanjutnya, drum yang intens dan musik sitar dapat terdengar bergema di ombak. Puluhan prajurit duyung mengenakan baju besi kuno yang terbuat dari kerang laut. Mereka mengangkat perisai kerang putih yang besar. Di belakang mereka, duyung menari dan bernyanyi, mengelilingi Xie Hanmo dan Dong Lei. Di belakang mereka, duyung yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan ujian akhir ini dengan semangat tinggi. Kerang laut mengapung ke permukaan laut, ombak mendarat di kerang besar dan menyebabkan ombak memercik. Mengelilingi kerang laut, prajurit duyung melakukan yang terbaik untuk menstabilkannya. Kerang besar itu perlahan terbuka, ini adalah tahap alami. Kerang laut itu memiliki asal-usul yang hebat, itu ditinggalkan oleh kerang musik raksasa binatang buas yang terpencil. Ada sejumlah besar tanda dao jalur suara di kerang laut, bahkan jika seorang manusia berdiri di dalamnya, suara mereka akan menyebar jauh dan luas. Dong Lei adalah yang pertama naik ke cangkang itu. Para duyung yang tak terhitung jumlahnya mengapung ke permukaan laut, menyaksikan dengan penuh harap. Di sebuah sudut, di sebuah rumah Gu yang menyerupai perahu, Bu Sulian menyaksikan sambil berkata kepada pemimpin suku Frostide, apakah kau begitu percaya diri pada Dong Lei? Orang pertama yang tampil memiliki kekurangan alami. Pemimpin suku Frostide tersenyum, lihat saja, aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Bu Sulian menatap pemimpin suku Frostide dalam-dalam sebelum berbalik ke arah kerang musik raksasa. Dong Lei mulai bernyanyi, suaranya jernih dan elegan, sungguh memukau. Semua duyung mulai menikmati lagu yang indah ini. Seketika, karena efek kerang musik raksasa, dalam radius 1000 li, nyanyian indah Dong Lei dapat terdengar. Bahkan gelombang pasang yang deras pun tertahan. Para duyung terlahir dengan tenggorokan yang dapat bernyanyi lebih baik daripada spesies lain, mereka dapat menghasilkan nyanyian yang sangat indah. Menurut standar manusia, setiap duyung adalah penyanyi alami. Ini karena tubuh setiap duyung memiliki tanda dao jalur air yang melimpah. Dan di tenggorokan mereka, ada tulang rawan tertentu yang dipenuhi dengan tanda jalur suara. Ada suatu masa dalam sejarah di mana manusia membantai duyung untuk mengambil tulang rawan jalur suara di tenggorokan mereka. Itu adalah bahan Gu jalur suara yang sangat bagus. Dan putri duyung yang bersaing untuk menjadi orang suci bahkan memiliki nyanyian yang lebih bagus daripada kebanyakan duyung. Mereka yang tinggal di dekat laut sering mendengar rumor serupa tentang pelaut yang akan terpesona oleh nyanyian putri duyung. Mereka akan lupa waktu, lupa arah, mereka tidak akan memperhatikan bahkan jika kapal mereka menabrak karang. Ini bukan berlebihan, itu adalah kebenaran. Nyanyian Dong Lei sangat hebat, sebagian besar orang mendengarkan dengan gembira, hanya Fang Yuan dan yang lainnya yang menjadi marah, ekspresi mereka jelek dan mereka mengerutkan kening. Bahkan Xie Hanmo, yang biasanya tenang, mengalami perubahan ekspresi, kesedihan dan keterkejutan terekspresi di matanya. Apa yang terjadi? Mengapa Dong Lei menyanyikan lagu yang kita persiapkan? Para penjaga bersisik merah dan bersisik biru sangat marah dengan mata terbuka lebar. Ekspresi Fang Yuan muram, dia menggertakkan giginya, bukankah ini jelas? Ada mata-mata di antara kita, dia memberitahu musuh tentang lagu kita. Kedua penjaga saling memandang sebelum menoleh ke Fang Yuan. Fang Yuan menatap mereka tanpa rasa takut, hanya kami berempat yang tahu lagu apa yang kami persiapkan, pengkhianat itu pasti salah satu dari kalian. Siapa itu? Xie Hanmo tidak mungkin pengkhianat, jadi di antara Fang Yuan, sisik biru dan sisik merah, salah satu dari mereka pasti pengkhianat. Omong kosong, kau pengkhianat. Kedua penjaga itu sangat marah dengan wajah merah saat mereka menyangkalnya. Xie Hanmo mendesah, menggelengkan kepalanya, mungkin tidak ada mata-mata, mereka mungkin telah mengetahui persiapan kita melalui metode jalur informasi khusus. Hahaha, jauh di sana, pemimpin suku Frostide tertawa terbahak-bahak di rumah Gunya. Bu Sulian telah mengamati Xie Hanmo dan yang lainnya sejak lama, melihat ekspresi mereka, dia mengerti saat matanya bersinar, kau menempatkan mata-mata di dekatnya. Pemimpin suku Frostide tertawa terus-menerus, tentu saja. Xie Hanmo terlalu muda dan terlalu naif untuk bersaing denganku. Apakah kau tahu harga besar yang kubayar untuk mendapatkan mata-mata sedekat ini dengannya? Mata Bu Sulian berkedip dengan cahaya terang, seperti yang diharapkan dan pantas bagi pemimpin suku Frostide,
harga yang kau bayar sepadan. Sekarang Dong Lei telah menyanyikan lagunya, Xie Hanmo tidak dapat menggunakannya lagi, dia hampir tidak berdaya sekarang karena dia tidak memiliki lagu untuk dinyanyikan. Xie Hanmo benar-benar telah jatuh jauh ke dalam plot pemimpin suku Frostide. Babak terakhir kompetisi orang suci adalah menyanyikan 3 lagu. Ketiga lagu ini memerlukan persiapan khusus, cacing jalur suara diperlukan untuk lagu-lagu tersebut, termasuk banyak latihan. Setiap lagu harus menghasilkan efek yang berbeda. Lagu pertama adalah untuk menenangkan gelombang laut. Lagu kedua adalah untuk menarik makhluk hidup, dan lagu ketiga adalah untuk mengusir binatang laut. Jadi, meskipun Xie Hanmo menyiapkan 3 lagu, setelah Dong Lei mencuri lagu pertama, 2 lagunya yang tersisa berbeda dan tidak dapat digunakan sebagai gantinya. Apa yang harus kita lakukan? Kedua penjaga itu sangat bingung dan cemas. Sialan, sialan, kita sudah sejauh ini tetapi masih saja terjebak pada saat ini. Tidak ada gunanya, sudah terlambat untuk bersiap sekarang. Ini pasti rencana jahat pemimpin suku Frostide, kita akan membongkarnya dan menghancurkan reputasinya. Teriak Red Skull. Fang Yuan menatapnya seperti orang bodoh, apa kau punya bukti? Siapa yang akan percaya pada kita? Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang balik dan malah menuduhmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, penjaga Red Skull tercengang. Xie Hanmo menghela napas dalam-dalam, kalau begitu, lupakan saja. Saintes, kedua penjaga itu tercengang. Xie Hanmo tersenyum pahit, kau masih bisa pergi sekarang, cepatlah. Selagi masih ada waktu, tinggalkan tempat ini. Xie Hanmo akan kalah dalam persaingan untuk posisi Saintes, dia tidak akan lagi menjadi Saintes. Dengan cara ini, dia akan menghadapi serangan Saintes baru Dong Lei dan pemimpin suku Frostide, dia akan mengalami akhir yang mengerikan. Agar tidak melibatkan ketiga pengikutnya, bahkan jika ada kemungkinan mata-mata di antara mereka, Xie Hanmo ingin bertarung untuk beberapa saat. Saintes, memahami maksud Xie Hanmo, kedua pengawalnya mulai tersedak oleh air mata. Situasi ini telah menarik perhatian semua orang. Apa yang terjadi pada Xie Hanmo? Sesuatu yang buruk tampaknya telah terjadi. Mereka panik, haha, tampaknya nyanyian Nona Dong Lei telah membuat mereka putus asa. Xie Hanmo sudah tamat. Di dalam rumah Gu, Bu Sulian mendesah dalam-dalam. Pemimpin suku Frostide tersenyum sinis, meskipun aku tidak bisa menghadapi tetua agung yang bodoh itu, aku pasti akan menyiksa Xie Hanmo itu setelah ini untuk melampiaskan amarah dan kebencianku. Dong Lei melangkah turun dari panggung sambil mengangkat alisnya, aku telah menenangkan laut sejauh 5 kaki. Aku akan menantikan penampilan saudari Xie Hanmo selanjutnya. Xie Hanmo menatapnya lekat-lekat saat dia naik ke panggung. Dia baru saja memasuki panggung saat dia tertegun. Kenapa kau? Dia menatap Fang Yuan yang berada di sampingnya dengan sangat terkejut. Fang Yuan menyelanya, sebagai pengikutmu, tentu saja aku memenuhi syarat untuk menjadi pengiringmu. Cepat pergi, Xie Hanmo berkata cepat, tetapi kecemasan terpancar di wajahnya untuk pertama kalinya. Kau ingin menyanyikan lagu yang sama. Bahkan jika kau bernyanyi lebih baik dari Dong Lei, peraturan akan mendiskualifikasimu. Percayalah, aku punya lagu untuk ini. Fang Yuan menyela Xie Hanmo saat dia mengirimkan pesan. Hati Xie Hanmo goyah. Lagu tidak dapat diubah dengan mudah, karena harus dipasangkan dengan cacing Gu dan membutuhkan banyak latihan. Dengan mengubah lagu, cacing Gu yang digunakan juga perlu dimodifikasi. Dalam situasi ini, Xie Hanmo tidak dapat lagi mengubah cacing Gu-nya, ini berarti lagu baru dan lagu asli harus memiliki ritme dan melodi yang sama. Mungkin saja bisa jika persiapannya memakan waktu 100 hari, tetapi dalam situasi yang terburu-buru ini, peluangnya hampir nol. Lagunya tentu saja tidak sama, tetapi jangan lupa bahwa aku telah berpartisipasi dalam komposisi lagu kita. Aku punya lagu yang mirip di sini, tetapi aku ingin kamu beradaptasi dengannya saat itu juga, perhatikan kerjasama antara laguku dan cacing Gu. Fang Yuan menyampaikan, dan ini lirik dan nadanya. Xie Hanmo tertegun sebelum mengangguk, baiklah. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, kalau begitu mari kita mulai. Xie Hanmo menarik napas dalam-dalam, dia memejamkan matanya, ini adalah kebiasaannya sebelum bernyanyi. Semua orang menjadi tenang, mereka menunggu dengan tenang, dan menunggu, mengapa dia belum bernyanyi. Lambat laun, beberapa orang menjadi tidak sabar. Hahaha, bagaimana mereka bisa bernyanyi? Mereka tidak punya lagu untuk dinyanyikan.
Pemimpin suku Frostide tertawa keras dengan wajah memerah. Oh, maaf, adakah yang bisa meminjamkanku sitarku? Fang Yuan memecah kesunyian. Semua orang, kalian adalah pengiringnya, tetapi dalam upacara Dewa Laut yang penting ini, kalian bahkan tidak menyiapkan gusitar. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk bersikap begitu santai? Aku butuh gusitar tingkat 3, adakah yang bisa meminjamkanku satu? Fang Yuan menambahkan, sambil melihat ke arah Tetua Agung. Tetua Agung memahami kata-katanya, Xie Hanmo mengalami kecelakaan, dia telah mengantisipasi hal ini dan dengan cepat meminta seseorang untuk mengirim gusitar. Fang Yuan memperoleh gusitar dan berkata, ini terlalu penting, biarkan aku menyempurnakan gu di tempat. Semua orang, apa, di babak terakhir upacara Dewa Laut, kamu ingin memurnikan gu? Serius, apa yang dipikirkan Master Gu manusia ini? Dia mempermainkan semua orang. Suasana hati semua duyung menjadi buruk. Pemimpin suku Frostide dengan cepat memberi instruksi kepada antek-anteknya. Sebuah suara tiba-tiba bergema, kalian sengaja mengulur waktu. Semua orang hendak berteriak ketika Fang Yuan berteriak keras, apakah kalian mengatakan bahwa upacara Dewa Laut memiliki aturan yang melarang pemurnian gu? Ini demi lagu, kita akan mulai setelah gu disempurnakan. Tetua Agung dengan cepat menambahkan, memang tidak ada aturan seperti itu, saya akan mengizinkannya. Cepat sempurnakan gu dan mulai, apa pendapat kalian? Para tetua lainnya saling memandang, beberapa ingin berbicara sementara yang lain tetap diam. Antek-antek pemimpin suku Frostide berteriak lagi, upacara Dewa Laut adalah upacara yang sangat penting, kalian ingin kami semua manusia duyung menunggu pemurnian gu kalian. Fang Yuan, dengan cepat menegur, saya memurnikan gu untuk upacara Dewa Laut, apakah kalian semua tidak dapat menunggu sedikit saja untuk upacara penting ini? Siapapun yang tidak memiliki kesabaran dapat berdiri sekarang. Kalian dapat segera pergi. Semua orang terdiam, lidahmu tajam, tapi saat kau berakhir di tanganku, aku akan memastikan untuk menghancurkan semua gigimu dan mencabut lidahmu. Pemimpin suku Frostide mencibir. Di atas cangkang raksasa yang mengapung di permukaan laut, para prajurit duyung mengerahkan diri mereka untuk menstabilkannya. Beberapa duyung mengapung ke permukaan, beberapa hanya memiliki kepala di atas air, tetapi mereka semua melihat Fang Yuan memurnikan gusitarnya. Xie Hanmo malah diabaikan. Dia berdiri di samping Fang Yuan dengan perasaan sangat aneh. Dia pernah menghadiri upacara Dewa Laut sebelumnya dan menjadi orang suci. Dia telah melihat upacara Dewa Laut yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kecepatan pemurnian Fang Yuan menjadi semakin cepat, ini karena pemilik gusitar bekerja sama dengannya. Setelah mendapatkan gusitar, Fang Yuan berdiri dan pergi ke belakang Xie Hanmo, berkata dengan percaya diri, baiklah, pertunjukan yang sebenarnya dimulai sekarang. Akhirnya, para duyung mengembuskan napas, merasa kesal. Silakan bernyanyi, aku ingin melihat lagu apa yang bisa kau buat. Pemimpin suku Frostide mencibir. Di bawah panggung, Tetua Agung dan kedua pengawal memiliki ekspresi khawatir. Xie Hanmo memejamkan matanya. Pada saat ini, sitar mulai dimainkan. Fang Yuan telah mengaktifkan sitar gu, itu mengeluarkan melodi yang panjang dan dalam, nadanya sangat indah untuk didengar. Xie Hanmo memejamkan matanya, dia mulai bernyanyi, satu. Cahaya bulan putih ada di suatu tempat di hatiku. Begitu terang, namun begitu dingin. Setiap orang memiliki kesedihan mereka sendiri. Ingin menyembunyikannya, tetapi itu menjadi lebih jelas. Semua orang terdiam, hanya suara ombak yang bisa terdengar. Suaranya yang indah memabukkan semua orang, mereka tidak bisa berhenti menikmatinya. Cahaya bulan putih menerangi cakrawala dunia. Ia ada di hatiku, tetapi tidak di sisiku. Aku tidak bisa menghapus air mata dari wajahmu saat itu. Jalannya terlalu panjang, aku tidak bisa mencari pengampunan. Nadanya sedih tetapi sederhana dan elegan, ia berkembang dengan lancar dengan setiap bait, perasaan sedih dan penderitaan yang intens memenuhi hati setiap orang. Xie Hanmo memiliki suara yang murni dan tajam, ia lembut dan hangat, seperti cahaya bulan putih pucat yang tampak dingin dan juga sedikit hangat di dalam. Cangkang raksasa itu mulai memancarkan cahaya putih, ombak tampaknya tidak ingin mengganggu nyanyiannya yang indah, mereka menjadi lebih lemah. Cahaya bulan putih menerangi cakrawala dunia. Semakin penuh, semakin kesepian yang kurasakan. Tidak dapat menghapus air mata dalam ingatanku. Jalannya terlalu panjang, bagaimana aku bisa membuat perubahan padamu?
Xie Hanmo juga asyik dengan itu, tatapannya beralih ke Fang Yuan, yang berdiri di sana mengaktifkan sitar Gu dengan konsentrasi penuh. Dia berpikir dalam hati, apakah ada kesedihan di hatimu juga? Banyak duyung meneteskan air mata. Rasa sakit karena cinta dan kasih sayang, air mata ini tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Apakah ada kepuasan sejati di dunia ini? Kesepian selalu ada. Cahaya bulan putih ada di suatu tempat di hatiku. Begitu terang, namun begitu dingin. Setiap orang memiliki kesedihan mereka sendiri. Ingin menyembunyikannya tetapi terus bertambah. Saat lagu berakhir, kerumunan tetap diam. Di rumah Gu, pemimpin suku Frostide kaku seperti patung, keterkejutan terpancar di seluruh wajahnya. Laut tenang dan awan gelap berhamburan, cahaya bulan murni menyinari kerang laut raksasa, menyelimuti Xie Hanmo dan Fang Yuan. Keduanya berbalik sedikit, saling memandang saat musik berakhir, para duyung mulai berbincang di antara mereka sendiri. Lagu apa ini? Ini pertama kalinya aku mendengarnya, sungguh luar biasa. Apakah kalian semua memperhatikan? Lagunya luar biasa tetapi Xie Hanmo tidak terampil, manipulasi cacinggunya memiliki banyak kesalahan. Banyak duyung membicarakannya dengan ekspresi aneh. Alasan sebenarnya adalah Fang Yuan dan Xie Hanmo tidak berlatih ini sebelumnya. Jika mereka berlatih sekali saja, mereka tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Namun, meskipun demikian, mencapai tingkat kerja sama seperti itu dalam upaya pertama mereka, pencapaian pribadi Xie Hanmo benar-benar mendalam. Saat ini, laut tenang dan cuaca telah berubah, awan gelap berhamburan dan cahaya bulan muncul kembali. Terlepas dari kesalahan Xie Hanmo, hasilnya jelas. Ini seharusnya seri, sebenarnya, Xie Hanmo seharusnya sedikit unggul. Itu akan tergantung pada dua lagu berikutnya. Para duyung semakin bersemangat tentang sisa upacara Dewa Laut. Tetua Agung itu menyadari banyak hal, dia menghela napas saat kekhawatiran di hatinya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Di rumah Gu, pemimpin suku Frostide berteriak. Sepertinya meskipun rencanamu berhasil, sebuah kecelakaan terjadi. Bu Sulian menyipitkan matanya, memfokuskan pandangannya pada Fang Yuan, dia mendesah kagum, pria ini tidak sesederhana itu, tidak heran Xie Hanmo tertarik padanya. Aku ahli lagu, ini mungkin ciptaannya sendiri, ini menunjukkan bahwa manusia ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalur suara. Pemimpin suku Frostide mengungkapkan kecurigaannya, ada banyak lagu di dunia ini, bagaimana kamu bisa yakin bahwa ini adalah ciptaannya? Bu Sulian tersenyum tipis, menatap pemimpin suku Frostide dengan ekspresi jijik di matanya, kamu tidak mengerti. Wajah pemimpin suku Frostide menjadi lebih gelap, Bu Sulian, bisakah kamu berbicara dengan jelas? Bu Sulian terkekeh dingin, mengabaikan pemimpin suku Frostide saat dia melihat ke arah Fang Yuan dengan mata berbinar. Yang lain akan takut dengan kekuatan politik pemimpin suku Frostide, tetapi Bu Sulian adalah pengecualian. Ini bukan hanya karena dia adalah istri dari mantan tetua suku, tetapi juga karena bakat dan rencananya sendiri. Tetapi Bu Sulian salah menebak pada akhirnya, Fang Yuan bukanlah penciptanya, lagu ini aslinya dari bumi. Lagu ini unik dan tidak pernah terdengar, itu pasti ciptaan baru olehmu. Tidak kusangka kau akan memiliki pencapaian yang begitu tinggi di jalur suara, Fang Yuan. Xie Hanmo berjalan menuruni panggung dan mentransmisikan ke Fang Yuan, menunjukkan penghargaan dan pujian dalam nadanya. Fang Yuan tersenyum pahit, aku tersanjung, kau lihat sendiri, aku bahkan harus meminjam sitar Gu, aku tidak memiliki pencapaian jalur suara setinggi itu. Tidak perlu rendah hati, mampu menciptakan lagu seperti itu berarti pencapaian jalur suaramu di luar biasa, kau mungkin punya masa depan jika kau berubah untuk mengembangkan jalur suara. Xie Hanmo menatap Fang Yuan dengan tatapan tulus dan cerah. Fang Yuan sudah mengantisipasi ini. Ia tidak ingin menjelaskannya, karena itu tidak penting dan ia juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Yang penting sekarang adalah dua lagu berikutnya, kalau tidak salah. Fang Yuan ragu-ragu. Mereka berjalan menuruni panggung saat Dong Lei naik. Fang Yuan dan Xie Hanmo mungkin tampil mengesankan, tetapi ia tidak gugup, ia tetap tenang dan kalem. Ia mulai bernyanyi, suaranya yang merdu menarik banyak kelompok ikan kepadanya. Seperti yang diharapkan, Fang Yuan mencibir. Tatapan Xie Hanmo juga menjadi semakin dingin. Kedua penjaga saling memandang. Dengan wajah merah padam, wanita jalang ini mencuri lagu kita lagi. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan lagu.
Fang Yuan tersenyum dengan percaya diri yang dalam. Setelah Dong Lei turun panggung, mereka berdua naik lagi. Fang Yuan memainkan musik satu, sementara Xie Han Mo bernyanyi dan menari. Kapan bulan terang pertama kali muncul? Seseorang mengangkat cangkir dan bertanya pada langit biru. Seseorang tidak tahu di istana surgawi, tahun berapa malam ini. Begitu lagu dimulai, suasana berubah. Semua duyung menutup mata mereka dengan gembira. Aku ingin menunggangi angin dan kembali ke sana, namun aku takut pada menara giok, di tempat tinggal yang tinggi, seseorang tidak tahan dingin. Mulai menari dengan bayangan sendiri, bagaimana bisa dibandingkan dengan kehidupan di dunia fana. Bulan berputar di sekitar paviliun merah, tergantung di jendela sutra, cahayanya bersinar pada mereka yang tidak bisa tidur. Xie Han Mo memikirkan tentang saat dia menjadi orang suci. Meskipun dia memiliki otoritas tinggi, dia sendirian, dia menjadi dipenuhi dengan emosi yang dalam saat ini. Aku ingin kembali dengan menunggangi angin, tetapi posisi orang suci seperti menara giok yang mengunciku. Suasana dingin itu dingin, aku tidak bisa tidur, siapa yang ada di sini untuk berdansa denganku? Aku seharusnya tidak memiliki dendam, tetapi mengapa bulan selalu purnama pada saat perpisahan? Orang merasakan kesedihan dan kegembiraan saat perpisahan dan reuni. Bulan bisa gelap atau terang, purnama atau sabit. Masalah-masalah ini telah ada sejak zaman dahulu. Namun orang berharap umur panjang, terpisah ribuan mil, melihat keindahan bulan bersama-sama. Saat lagu itu berakhir, dunia menjadi sunyi. Ikan, udang, kura-kura, kepiting, semua hewan air mengapung di permukaan laut, tersebar di seluruh tempat. Burung-burung berkibar di langit, banyak burung yang terbang di siang hari. Mereka tersadar dari tidur mereka oleh lagu yang indah ini. Lirik yang indah dan nada yang memikat, menusuk jauh ke dalam hati setiap orang, para duyung tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengarkan. Xie Han Mo menatap Fang Yuan, dia berpikir, apakah ini lagu yang dia buat untukku? Dia dapat merasakan resonansi dalam liriknya, dia merasakan penghiburan dan kehangatan darinya. Dia murni seperti batu giok es, tetapi difitnah oleh orang luar, saat ini, semua kesedihan dan kekesalan di hatinya telah memudar, tidak ada rumor dari sebelumnya yang dapat memengaruhi hatinya lagi. Dia adalah seseorang yang mengenalku. Seketika, Xie Han Mo merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya, dia benar-benar tersentuh. Hasilnya jelas, Fang Yuan dan Xie Han Mo menang dengan selisih tipis lagi. Wajah Dong Lei menjadi pucat di bawah panggung. Dia mengerti bahwa jika bukan karena kerja sama Xie Han Mo dan Fang Yuan yang tidak sempurna yang menyebabkan kesalahan tertentu, dia bahkan tidak akan bisa menyanyikan lagu ketiga. Orang ini adalah ancaman besar. Pemimpin suku Frostide menggertakkan giginya, menghantamkan tinjunya ke jendela rumah Gu. Akhirnya kau sadar, Bu Sulian berkata dengan lugas, nada mengejek tersirat dalam kata-katanya. Pemimpin suku Frostide mendengus, ia tidak ingin berdebat dengan Bu Sulian. Ia harus menyelesaikan masalah ini sekarang, karena pada tingkat ini, setelah lagu ketiga, Xie Han Mo pasti menang. Fang Yuan, kan, dia benar-benar masalah. Aku harus menyingkirkannya. Pemimpin suku Frostide bertekad untuk melakukan ini, tetapi merasa sangat pusing. Di waktu normal, ia memiliki banyak cara untuk melawan Fang Yuan, tetapi sekarang selama upacara Dewa Laut, di bawah pengawasan semua orang, ia hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus kulakukan? Pemimpin suku Frostide memikirkannya dengan cepat, dahinya dipenuhi keringat. Setelah mempertimbangkan cukup lama, pemimpin suku Frostide akhirnya bertindak. Fang Yuan, akulah pemimpin suku Frostide. Dia langsung menyampaikan kepada Fang Yuan, ini adalah pilihan tindakan yang paling berguna. Ekspresi Fang Yuan berubah tetapi dia tidak menjawab. Pemimpin suku Frostide terkekeh, kau bisa mendengarkanku saja. Aku tahu kau orang yang cerdas tetapi kau terlalu muda, kau memiliki aspirasi yang terlalu tidak realistis dan naif. Fang Yuan tertawa dingin saat dia menjawab, aku tidak naif, ini adalah cita-citaku, kau tidak akan mengerti. Itulah sebabnya aku mengatakan kau bodoh, nak, jangan berpikir bahwa kalian berdua sekarang menikmati ketenaran dengan berdiri di sana, kalian hanya pion. Lihatlah bendera yang berkibar tertiup angin, fondasinya adalah tiang. Pikirkanlah, apa yang kau andalkan? Tetua Agung, coba tanya saja, orang macam apa dia? Dia punya kekuatan politik untuk menekan faksi kita, tetapi dia memilih untuk membiarkan kalian menjadi pelopor. Ketika Xie Han Mo menyelidiki kasus korupsi,
apakah dia membantu kalian? Dia mungkin memberi kalian beberapa petunjuk atau apapun, tetapi percayalah, itu benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. Pemimpin suku Frostide cukup fasih, dia menambahkan, atau lebih tepatnya, bahkan jika kalian menang dan mempertahankan gelar orang suci, lalu kenapa? Apakah kalian pikir aku akan mati? Tidak, suku Frostide adalah faksi terbesar di pengadilan suci. Jika aku mati, seluruh pengadilan suci akan kacau balau atau bahkan hancur. Tetua Agung tidak punya nyali atau tekad untuk melakukan itu, dia hanya ingin mengawasiku dan mencegahku bertindak tidak semestinya. Petik 2. Jadi pada akhirnya, apapun yang kalian temukan, aku akan tetap hidup sebagai pemimpin suku Frostide. Paling buruk, aku akan mengorbankan beberapa kambing hitam dan menghentikan tindakanku yang sombong. Dalam upacara Dewa Laut, hampir setiap kandidat wanita suci didukung oleh pasukan mereka sendiri. Apakah menurutmu ini hanya kompetisi untuk posisi wanita suci? Tidak, ini adalah permainan, ini adalah cara bagi para petinggi untuk mendistribusikan sumber daya selama beberapa dekade ke depan tanpa konflik internal. Pasukan yang memiliki wanita suci akan mendapatkan bagian yang lebih besar, mereka yang tidak akan menerima bagian yang lebih sedikit. Fang Yuan, kamu mungkin membenci atau membenci permainan yang kita mainkan dalam kegelapan ini, tetapi kamu harus mengerti bahwa di laut ini, kegelapan adalah penguasa sejati. Yang disebut cahaya hanya bersinar di permukaan laut, orang-orang biasa mungkin menikmati atau menikmati keindahannya yang mempesona, berpikir bahwa cahaya adalah kebenaran laut, tetapi mereka hanya terlalu naif. Fang Yuan terdiam di dalam gua surga Paus Naga Biru, kota suci manusia ikan. Suasana di penginapan itu terasa berat. Apa yang harus kita lakukan? Pada ujian berikutnya, pengikut Zhao Lu akan ikut serta. Orang itu terkenal di lautan, dengan kehadirannya, kita tidak akan mungkin menang. Kedua pengasuh itu memasang ekspresi muram. Manusia ikan bersisik putih Suyi duduk di tengah sambil memegang cangkir di tangannya, dia linglung sambil melihat teh di dalamnya. Nona, Anda tidak boleh ragu lagi. Benar, upacara Dewa Laut sudah berlangsung lama, hanya kita dan Zhao Lu yang tersisa, yang lainnya sudah tereliminasi. Setelah babak berikutnya adalah ujian terakhir, begitu kita melewati rintangan ini, kita akan dapat bersaing untuk posisi orang suci. Kedua pengasuh itu mendesak dengan cemas. Suyi mendesah, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Para pengasuh itu segera maju ke sisi Suyi. Nona, bukankah suku kita menemukan ahli yang kuat yang dapat melawan musuh? Benar sekali, selama kita membuatnya bertarung, bahkan jika kita tidak bisa menang, setidaknya kita tidak akan tersingkir. Tatapan Suyi tertuju pada cangkir, dia berkata sambil mendesah panjang, saya mengerti saran Anda, tetapi apakah Anda lupa sesuatu? Saya hanya dapat memiliki 4 pengikut dalam kompetisi ini, tempat-tempat ini semuanya sudah digunakan sekarang. Bahkan jika suku mengundang seorang ahli, kita tidak dapat menggunakannya. Kedua pengasuh itu saling memandang dengan tatapan cerah. Jadi begitulah, Nona sudah punya rencana seperti itu tetapi dia tidak dapat mengatakannya secara langsung. Mereka mengerti alasannya sekarang. Di antara mereka, seorang pengasuh berkata dengan suara lembut, Nona, masalah ini bisa mudah atau sulit tergantung pada kita. Kita hanya perlu meninggalkan satu pengikut. Benar sekali. Pengasuh lainnya menambahkan, menurut aturan upacara Dewa Laut, kita tidak bisa begitu saja meninggalkan pengikut, tetapi jika mereka telah melakukan kejahatan atau korupsi, demi kemurnian upacara Dewa Laut dan wanita suci, kita dapat mengusir mereka dengan alasan yang tepat. Dengan posisi pengikut yang bebas itu, kita dapat mengundang ahli ke dalam kelompok kita, bukan? Ekspresi Suyi berubah saat dia menolak, ini tidak pantas. Upacara Dewa Laut adalah acara yang sangat besar, jika terjadi skandal, reputasi orang itu akan ternoda seumur hidup, mereka tidak akan pernah bisa membersihkan namanya. Semua pengikutku telah banyak membantuku, bagaimana aku bisa membalas rasa terima kasih dengan permusuhan? Oh, Nona, orang hebat tidak akan keberatan dengan pengorbanan kecil, jadi bagaimana jika kita harus mengorbankan seseorang? Saya sarankan kita incar si Alin itu. Dia tidak punya latar belakang dan dia adalah putri duyung yang tidak akan dipedulikan siapapun, siapa tahu betapa beruntungnya dia bisa mendapatkan minyak pengumpul gu itu. Melihat ketidaksenangan Suyi, Nani Rong menambahkan, tentu saja, kita tidak menjebaknya, kita mencoba menggerakkannya dengan logika, si Alin terlihat seperti wanita muda yang pengertian. Nona, serahkan ini padaku,
aku akan bernegosiasi dengannya, tidak apa-apa jika kita membayar harga yang murah. Dibandingkan dengan posisi wanita suci, jelas mana yang lebih penting. Ini, Su Yi ragu-ragu. Pengasuh lainnya dengan cepat menambahkan, Nona, kita tidak memaksa atau menyakiti Xiaolin. Kita hanya mencari kerjasamanya, dalam hal apapun, jadi bagaimana jika dia kehilangan reputasinya? Xiaolin adalah gadis miskin, dia lebih membutuhkan keuntungan materialistis. Sangat mungkin setelah mendengar saran kita, dia mungkin menjadi sangat senang dan ingin berurusan dengan kita, dia hanya memperdagangkan reputasi untuk keuntungan besar. Pergi, biar aku pertimbangkan dulu. Su Yi mengerutkan kening saat meminta mereka pergi. Kedua pengasuh itu saling memandang sebelum pergi. Beberapa hari kemudian, rumor tentang Xiaolin menyebar ke seluruh kota. Itu dia, Putri Duyung yang tidak tahu malu yang mengkhianati dermawannya Su Yi hanya untuk mendapatkan dukungan dari orang kaya dan bangsawan. Tidak heran Nona Su Yi selalu dirugikan, lagi pula dia punya pengkhianat. Yang kuinginkan hanyalah mencabik urat dan kulit bajingan ini. Dia benar-benar tidak tahu malu, aku tidak percaya dia masih datang untuk mencari Su Yi saat ini. Xiaolin menggigit bibirnya, menaiki tangga penginapan di bawah tuduhan semua orang. Berdiri di sana, di tengah jalan, Putri Duyung Nanirong menghalangi Xiaolin dengan ekspresi dingin. Aku dijebak, aku ingin bertemu dengan Suster Su Yi. Xiaolin mengangkat kepalanya, menatap Nanirong dengan ekspresi cemas. Nanirong tertawa dingin, Xiaolin, kamu masih ingin berakting. Nona sangat kesal setelah mendengar berita itu, kamu masih ingin menemuinya sekarang di saat penting upacara Dewa Laut. Kamu benar-benar kejam. Kamu ingin mengganggu nona kita dan membuatnya melakukan kesalahan dalam kompetisi nanti. Bukan itu, Nanirong, dengarkan aku. Dengar apa? Apa yang harus dikatakan? Kamu sampah yang tidak tahu malu, kami buta untuk menerima kamu ke dalam kelompok kami. Enyahlah. Nanirong kehilangan kesabarannya, dia berteriak dengan suara melengking, sangat sombong. Kamu tidak percaya padaku tapi aku percaya pada Suster Su Yi, jika aku tidak bisa menemuinya. Aku tidak akan pergi. Mata Xiaolin merah, cahaya keras kepala berkedip di dalamnya. Kamu memaksaku untuk mengusirmu. Nanirong berkata dengan sinis. Berhenti. Pada saat ini, Su Yi muncul, berjalan menuruni tangga. Kakak Su Yi. Xiaolin sangat gembira, dia ingin melangkah maju tetapi lengan Nanirong menghalangi jalannya. Xiaolin, kata Su Yi kepada Xiaolin dengan nada yang rumit. Kakak Su Yi, kau harus percaya padaku. Aku tidak mengkhianatimu. Teriak Xiaolin, apa kau butuh kami untuk menyelidikinya? Pada saat ini, sekelompok duyung menyerbu ke dalam penginapan, mereka mengalihkan semua perhatian. Kelompok duyung ini berjalan ke arah Xiaolin sambil berkata, Xiaolin, benar. Aku penyidik kota suci, seseorang melaporkanmu atas korupsi, kau mengkhianati Su Yi dan mencoba merusak upacara Dewa Laut yang suci, kau mencoba memanipulasi persaingan para wanita suci. Kami sekarang menangkapmu, ikuti kami dan ceritakan semua yang kau lakukan. Tidak, aku tidak bersalah. Xiaolin menjadi pucat karena ketakutan, dia berteriak keras sebagai balasan. Kami akan menyelidiki apakah kau tidak bersalah atau tidak. Penyidik itu sangat dingin. Tidak, aku tidak akan pergi bersamamu, aku dijebak, seseorang menjebakku. Xiaolin ketakutan, dia terus menggelengkan kepalanya. Kau tidak ingin pergi bersama kami. Kau tidak punya pilihan. Ayo, tangkap dia. Perintah penyidik itu saat para Master Gu Duyung di belakangnya bertindak. Tunggu, pada saat ini, Su Yi berbicara. Kakak Su Yi, mata Xiaolin bersinar dengan cahaya harapan. Namun, Su Yi menggelengkan kepalanya, Kakak Xiaolin, aku tidak percaya kau mengkhianatiku, tetapi penyidik ada di sini, kita harus percaya pada keadilan kota suci. Aku percaya bahwa mereka akan membersihkan namamu. Pergilah bersama mereka, selama hasilnya keluar, ketidakbersalahanmu akan terbukti, kan? Kakak Su Yi, mata Xiaolin menjadi redup. Pergilah bersama mereka. Xiaolin menundukkan kepalanya, berjalan menuju penyidik, aku dijebak, tetapi aku akan pergi bersamamu. Penyidik itu mengangguk puas, benar, ikutlah dengan kami. Xiaolin segera dibawa ke ruang interogasi. Semua cacinggu jalur informasi ini adalah bukti. Perhatikan baik-baik, aku akan memberimu beberapa saran, jangan harap kau bisa lolos dari ini. Penyidik itu tersenyum sinis, menunjuk ke arah cacinggu jalur informasi di atas meja. Xiaolin memeriksanya satu per satu.
Tak lama kemudian, keterkejutan terpancar di seluruh wajahnya, video dan suara ini semuanya palsu, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Itukah penjelasanmu terhadap semua bukti ini? Siapa yang akan percaya padamu? Penyidik itu terkekeh. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku, Xiaolin merasa cemas. Penyidik itu mengangkat lengannya, menghentikan Xiaolin dari berbicara. Dia tersenyum, aku tahu kau dijebak. Xiaolin tertegun, apa yang kau katakan? Kau dijebak. Penyidik itu mengulangi ucapannya. Xiaolin tertegun, dia berkedip sebelum berkata, kalau begitu, mengapa kamu? Karena ini adalah permintaan Nona Sui. Penyidik itu tertawa lagi. Apa maksudmu? Jangan coba-coba menebar perselisihan di antara kita. Xiaolin marah. Kau benar-benar gadis kecil yang naif. Biar ku jelaskan padamu. Kau tahu siapa ayah? Nona Sui, kan? Apa kau tahu situasi terkini upacara Dewa Laut? Penyidik itu berbicara saat Xiaolin sangat terkejut mendengar kata-katanya. Setelah beberapa lama, dia bereaksi, aku tidak percaya ini rencana saudari Sui. Jika dia ingin aku mundur, aku bisa pergi. Jika dia sendiri yang mengatakannya, aku tidak akan menolaknya. Penyidik itu menatap Xiaolin dengan ekspresi mengejek, menegur tanpa ampun, apakah upacara Dewa Laut adalah acara di mana kau bisa pergi begitu saja? Jika ada yang bisa mengundurkan diri, kompetisi ini hanya akan menjadi kontes murni antar kekuatan. Satu-satunya cara untuk mengundurkan diri adalah dengan paksa, pada saat yang sama, posisi yang ditinggalkan bisa diisi lagi. Xiaolin berkata dengan linglung, situasi seperti ini. Penyidik itu tersenyum, memang, kau telah menjadi lebih pintar. Baiklah, kau punya dua pilihan sekarang. Pilihan pertama adalah menyangkal bukti ini dan memperjuangkan ketidakbersalahanmu. Namun, bukti ini konkret, tidak ada yang akan mempercayai kata-katamu. Pilihan kedua adalah bekerja sama dengan kami, mengakui kejahatan itu dan meskipun reputasimu akan hancur, kami akan membalasmu dengan sumber daya yang melimpah. Pilihlah sekarang. Xiaolin tersenyum pahit, menundukkan kepalanya. Apakah dia punya pilihan? Pihak lain menipunya ke ruang interogasi ini, pada titik ini, dia tidak bisa lagi menolak mereka. Bahkan jika dia mencoba, dia akan tetap dijebak dan diadili sebagai bersalah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, dia tidak punya hak untuk menolak mereka. Diam. Setelah lama terdiam, penyidik itu berbicara, Xiaolin, jika kau tetap diam lebih lama lagi, aku akan menganggapmu menerima usulan kami. Fakta-faktanya sederhana dan jelas, aku yakin orang yang cerdas akan membuat pilihan yang bijaksana. Ini menguntungkan kita berdua, bukan? Aku menolak tawaran itu. Xiaolin tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil berbicara, menolak. Penyidik itu mengerutkan kening, cahaya dingin berkedip di matanya dan nadanya menjadi jauh lebih keras. Nona muda, pikirkanlah dengan benar. Kamu masih muda, kamu tidak boleh impulsif. Kamu perlu tahu bahwa yang lemah tidak dapat bersaing dengan yang kuat, apalagi bahwa kamu bahkan tidak dapat dianggap lemah. Aku tahu aku tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, aku hanya karakter kecil, itulah sebabnya kalian semua menargetkanku, bukan? Xiaolin menatap lurus ke arah penyidik itu, nadanya dipenuhi dengan ejekan tetapi juga kepahitan dan ketidakberdayaan, tetapi kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan melakukan pembalasan yang tidak berguna atau mengajukan keluhan. Aku menerima tuduhan palsumu, aku akan menganggapnya sebagai balasan atas kebaikan Suster Sui. Aku tidak menginginkan kompensasi apapun, mulai sekarang, kita tidak lagi memiliki hutang satu sama lain, kita hanya akan menjadi orang asing. Penyidik itu menunjukkan ekspresi terkejut saat dia menatap Xiaolin dengan tegas. Di ruangan yang redup, mata Xiaolin tampak bersinar terang. Sepasang mata yang cerah itu langsung menyinari hati sang penyidik, membuatnya tak mampu menandingi tatapannya. Ia segera mengalihkan pandangannya, Anda boleh pergi, saya harap Anda dapat menepati apa yang Anda katakan. Saya akan melakukannya. Xiaolin berdiri dan pergi dengan ekspresi tenang yang tidak mengandung kecemasan. Beberapa hari kemudian, Nona Xiaolin, bukan karena penginapan kami tidak ingin berbisnis dengan Anda, tetapi sentimen publik terlalu kuat dan banyak orang telah membuat laporan. Jika kami terus membiarkan Anda tinggal di sini, mereka akan, pemilik penginapan itu berkata dengan ekspresi getir. Xiaolin menghentikannya untuk melanjutkan ceritanya, saya mengerti situasi Anda, saya akan pergi kalau begitu. Saya berterima kasih atas pengertian Anda, Nona Xiaolin,
Anda benar-benar orang yang baik. Pemilik penginapan itu berkata sambil mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penuh rasa syukur. Xialin mengemasi barang bawaannya dan meninggalkan kamarnya, menuruni tangga. Lihat, itu dia, wanita ini diam-diam mengkhianati Nona Suyi demi keuntungan pribadinya sendiri. Orang seperti ini hanya menodai upacara Dewa Laut dan kota suci kita. Para Master Gu di dalam aula melihat Xialin dan mulai berdiskusi sambil menunjuk-nunjuknya. Xialin mendengar mereka tetapi berjalan keluar dari penginapan dengan ekspresi tenang dan kalem. Ketika dia tiba di jalan utama yang lebar, gelombang orang yang ramai bergerak di sepanjang jalan setapak. Hari ini adalah hari ujian terakhir kedua dari upacara Dewa Laut. Aku tidak sabar, hari ini pasti akan spektakuler. Apakah kalian tahu, Suyi telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan begitu lama karena ada mata-mata di sisinya. Siapa yang tidak tahu? Itu Xialin. Seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa waspada seseorang, mereka tidak dapat mempertahankan diri dari ancaman internal. Sebagian besar orang tidak mengenali Xialin, perhatian mereka tertuju pada upacara Dewa Laut saat mereka bergegas menuju alun-alun pusat. Bahkan jika beberapa orang mengenali Xialin, mereka tidak sepenuhnya yakin. Kota suci sangat ramai saat ini, wajar saja jika ada satu atau dua orang dengan penampilan yang mirip. Suasananya ramai, orang-orang berdesakan di jalan saat kegembiraan memenuhi setiap orang. Xialin berbaur dengan kerumunan, ekspresinya tenang, sangat kontras dengan sekelilingnya. Dia merasa senang sebelumnya, tetapi sekarang, seperti lapisan kabut tebal telah berkumpul di lubang hidungnya, membuatnya merasa kesulitan bernapas. Dia tidak bisa lagi merasa senang di kota suci ini atau memuaskan rasa ingin tahunya. Mungkin, aku tidak akan pernah datang ke sini lagi seumur hidupku. Xialin mengangkat kepalanya sedikit, melihat gedung-gedung tinggi. Bangunan-bangunan ini tampak miring ke bawah, seluruh kota suci tampak mendesak ke arahnya. Xialin merasa semakin tertekan dan frustrasi, dia mempercepat langkahnya dan meninggalkan kerumunan, berjalan ke gang gelap. Gang itu remang-remang dan gelap, sampah menumpuk di sudut-sudut, menyebarkan bau busuk ke seluruh gang. Namun, Xialin merasa napasnya menjadi jauh lebih lancar seolah-olah beban berat telah terangkat dari hatinya. Berjalan di gang gelap tanpa orang ini, kepala Xialin yang terangkat terkulai perlahan. Bagaimana aku bisa mencapai keadaan ini? Dia bertanya pada dirinya sendiri tetapi tidak memperoleh jawaban. Matanya memerah dan dia segera berubah menjadi berlinang air mata. Dia masih seorang gadis muda, sikapnya yang kuat sebelumnya hanyalah kepura-puraan. Halo, Nona muda. Tiga duyung tiba-tiba berjalan keluar dari sudut gang. Xialin linglung sejenak sebelum berubah waspada. Ketiga duyung ini adalah hooligan, niat jahat mereka jelas terungkap oleh tatapan mereka. Yang lebih penting, masing-masing dari mereka adalah Gu Master tingkat 2. Xialin juga hanya tingkat 2. Apa yang kamu inginkan? Xialin mundur selangkah. Apa yang kita inginkan? Hehehe. Ketiga duyung itu saling memandang, tertawa licik pada saat yang sama. Nona muda, pertemuan kita sudah ditakdirkan, mengapa harus terburu-buru pergi? Bahkan jika kau ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Pada saat ini, dua Master Gu duyung peringkat 2 berjalan ke arah Xialin dari belakang. Hati Xialin hancur, bukan hanya 5 lawan 1, jalur depan dan belakang juga diblokir. Meskipun gang ini tidak jauh dari jalan utama, orang-orang ini semuanya adalah Master Gu dan jelas-jelas telah bersembunyi, mereka pasti punya cara untuk meredam keributan. Kelima duyung itu mendekati Xialin dengan mengancam. Xialin panik, dia mundur berkali-kali hingga punggungnya menyentuh dinding. Dinding yang dingin membuatnya merasa semakin tidak berdaya. Dia menggertakkan giginya, alisnya terangkat saat dia tiba-tiba berkata, "Ayo, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku." Ya ampun, gadis kecil itu punya nyali. Benar-benar berapi-api, kakak laki-laki suka gadis seperti itu. Kelima duyung itu terkikik geli, mereka tidak menunjukkan rasa takut tetapi langkah kaki mereka melambat. Berdebar, tiba-tiba, Xialin merasakan pusing yang hebat. Dia diserang, pikirannya dipenuhi dengan ketakutan saat dia berbalik untuk melihat ke belakang dengan susah payah. Dia melihat dinding itu runtuh dari mana duyung keenam Gu Master berjalan keluar. Mereka menangkapku. Sesaat sebelum dia pingsan, hati Xialin menjadi dingin. Dia jatuh. Hahaha, bos, metodemu benar-benar luar biasa. Cepat bersihkan tempat ini, upacara Dewa Laut sedang berlangsung.
Keenam duyung berkumpul di sekitar Xialin. Bangun, bangun, sebuah suara yang dalam bertahan dalam kegelapan. Xialin perlahan membuka matanya, lorong itu sekali lagi tercermin di matanya. Rasa sakit di belakang kepalanya mengingatkannya, dia ketakutan dan dengan cepat berjuang untuk berdiri. Dia kemudian melihat keenam duyung itu tergeletak di tanah tak bergerak dalam posisi aneh. Seorang Bumaster manusia berdiri di tengah keenam duyung itu. Xialin berteriak kegirangan, "Tuan Chu, itu kau. Itu aku. Aku telah mengamati upacara Dewa Laut sejak awal, aku mendengar tentang masalahmu juga, kau disingkirkan oleh Sui, kan?" Fang Yuan tersenyum tipis. Air mata Xialin langsung jatuh saat dia terisak, "Tuan Chu, kau. Aku memiliki penilaian yang baik terhadap orang-orang, meskipun aku hanya bertemu denganmu beberapa kali, kau bukan orang seperti itu." Fang Yuan melanjutkan. Xialin tidak dapat menahannya lagi saat dia menutupi wajahnya dan mulai menangis, seperti anak yang dizalimi yang akhirnya dibenarkan. Fang Yuan diam-diam memperhatikannya menangis beberapa saat sebelum menepuk bahunya, "Ayo pergi." "Kemana?" Xialin sedikit linglung. "Aku juga sedikit bertanggung jawab atas situasimu saat ini." Fang Yuan menghela napas, "Jika aku tidak memberimu minyak go, kau tidak akan menjadi sasaran Suyi dan berpartisipasi dalam upacara Dewa Laut ini. Jadi, aku akan membawamu bersamaku, ikuti aku dan pergi." "Baiklah." Xialin mengangguk, dia tidak lagi tertarik pada kota suci. Fang Yuan memimpin jalan sementara Xialin dengan patuh mengikutinya dari belakang. Di ujung gang, ada cabang lain dari jalan utama, juga dipenuhi dengan toko-toko di sisi-sisi yang menikmati bisnis yang ramai. Di tengah jalan, ada tim barongsai. Menghadapi kerumunan lagi, Xialin langsung merasa takut dan jijik, tetapi Fang Yuan sudah berjalan di depan sehingga dia hanya bisa mengikutinya. Jepret, saat mereka keluar dari gang, Fang Yuan menjentikkan jarinya. Adegan berikutnya membuat Xialin tercengang, mulutnya terbuka lebar hingga bisa menelan sebutir telur. Dia terkejut melihat seluruh jalan menjadi macet. Ini, dia tidak dapat berbicara, hanya tipuan kecil, "Ayo." Fang Yuan melambaikan tangan ke arahnya sebelum memasuki kerumunan. Xialin mempercepat langkahnya, mengikutinya dari belakang dengan saksama. Ini adalah situasi menakjubkan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia berjalan melewati dua duyung yang tampak seperti sedang mengobrol dekat dan tampak seperti sepasang kekasih. Dia melihat ke sebuah toko tempat seorang pelanggan tampak sedang menawar harga dengan petugas, ludah keluar dari mulut petugas dan melayang di udara, hampir mendarat di wajah pelanggan. Ada seekor anjing yang bergerak, melewati kaki-kaki dan ekor duyung yang berdesakan rapat. Tubuhnya membungkuk saat bergerak di sekitar duyung bersisik biru, ketiga kakinya terangkat tinggi sementara satu di tanah. Xialin menatap orang-orang ini dengan berbagai macam kehidupan, keaktifan mereka membuatnya melupakan depresi dan frustrasinya. Fang Yuan sangat lincah dan berjalan cukup cepat, cukup melelahkan bagi Xialin untuk mengikutinya. Terbentur, dalam momen kecerobohan, dia menabrak seorang Bumaster manusia yang kekar. Bumaster manusia itu bergoyang, posturnya masih postur berjalan yang sama seperti sebelumnya tetapi kakinya hampir terangkat dari tanah, dia mulai miring ke samping. "Maaf." Dia baru saja akan menopang Bumaster manusia ini ketika dia dicengkeram oleh Fang Yuan. "Ini." Fang Yuan memberinya topeng. "Master Chu, ini." Xialin bingung. Fang Yuan tidak menuntunnya menjauh dari jalan tetapi membawanya ke depan tim barongsai itu. Topeng yang diberikan Fang Yuan padanya berwarna-warni dan terbuat dari sisik ikan dan bulu burung. Fang Yuan menunjuk ke tim barongsai, "Tidakkah menurutmu ada dua karakter utama yang hilang?" Xialin mengangguk, "Mereka memainkan opera musim dingin Singa Laut, mereka kekurangan pemeran utama pria dan wanita, seorang nelayan yang berbakti dan seorang putri duyung yang suka bepergian. Namun, saya pikir pertunjukan ini adalah ide spontan, mereka bukan tim opera sungguhan, wajar saja jika mereka tidak memiliki semua karakter. Mungkin di awal, seorang Master Gu mengenakan kostum dan tata rias opera untuk hiburannya sendiri. Kemudian, di sepanjang jalan, lebih banyak Master Gu bergabung. Orang-orang ini umumnya penggemar opera dan mencintai budaya seperti itu. Faktanya, ada semua jenis opera dan drama tradisional yang ada di surga gua. Itu adalah hiburan yang sedang tren di surga ini. Metodeku hanya bisa bertahan sebentar, cepat pakai topengnya, kita akan bergerak mengikuti orang banyak." Fang Yuan mendesak Xialin, tidak memberinya kesempatan untuk menolak. "Oh, oke."
Xialin tanpa sadar mengambil topeng itu dan ketika dia memakainya, hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada yang akan mengenalinya seperti ini. Tekanan mental padanya telah sangat berkurang. Namun tak lama kemudian, wajahnya memerah. Karena dia melihat Fang Yuan mengenakan topeng dan itu adalah topeng nelayan yang berbakti. Bukankah ini berarti bahwa Tuan Chu dan aku adalah pemeran utama pria dan wanita? Jantung Xialin mulai berdebar kencang.